pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Seperti yang kita ketahui, pencemaran udara telah terjadi di mana-mana. Pencemaran udara yang terjadi dipicu dari bentuk gas, cair, dan padat tertentu yang terpendam di udara. Partikel berasal dari aerosol, debu, asap pabrik, kebakaran hutan, asap kendaraan, dan asap rokok. Menurut laporan ini, tingkat konsentrasi PM2,5 harian Indonesia pada 2022 mencapai 30,4 mikrogram per meter kubik dan menempati peringkat tertinggi ke-26, sementara pencemaran PM2,5 harian di Jakarta mencapai 36,2 mikrogram per meter kubik dan menempati peringkat ke-20 di dunia. Laporan tahun lalu, pencemaran PM2,5 harian di Indonesia untuk tahun 2021 mencapai 34,3 mikrogram per meter kubik dan menempati peringkat ke-17 dari 117 negara. Sementara Jakarta saat itu berada di urutan ke-12 dari 107 kota yang dianalisis dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 39,2 mikrogram per meter kubik. Jika dibandingkan tahun lalu, baik peringkat maupun tinggi cemaran di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara, yakni 11% secara nasional dan 7% di lingkup Jakarta. Meskipun demikian, tingkat konsentrasi tersebut masih yang terburuk di Asia Tenggara dengan 6 hingga 7 kali lipat lebih tinggi dari standar yang ditetapkan WHO. Harian di Jakarta mencapai 36,2 mikrometer dan menempati peringkat ke-20 di dunia. Menanggapi laporan ini, juru kampanye Greenpeace Indonesia, Bondan Adrianu, mengatakan, dengan kondisi kualitas udara yang buruk, gugatan warga negara atas polusi udara juga masih menemui jalan buntu. Presiden Rakyat Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan malah mengajukan upaya kasasi setelah banding mereka ditolak Pengadilan Tinggi pada November 2022. Itu mengindikasikan arogansi dan sikap abai pemerintah terhadap hak rakyat atas udara bersih, katanya. Air menyebutkan polusi udara terus menjadi persoalan lingkungan terbesar yang beresiko terhadap kesehatan. Kelompok yang terus-menerus terekspos dengan udara buruk rentan mengalami gangguan kesehatan, mulai dari mengidap penyakit asma, kanker, paru-paru, jantung, hingga mengalami kematian. Kondisi polusi udara di Indonesia, kesadaran masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan, seperti masyarakat Indonesia perlu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Masyarakat Indonesia juga perlu mendaur ulang sampah karena akan berpengaruh juga dalam mengurangi pencemaran udara. Di sisi lain, mendaur ulang sampah dapat menjadi tambahan penghasilan. Menggunakan energi terbarukan juga bisa mengurangi polusi atau pencemaran udara dan menghentikan penggundulan hutan serta melakukan reboisasi hutan.